بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، أو كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di tempat dan waktu yang mulia seperti ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang berarti menjalankan segala perintah Allah, juga takwa yang berarti menjauhi dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata, karena amal-amal kita merupakan cerminan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur bahwasanya kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan dan menjalankan syariat-syariat yang diwajibkan kepada kita di dalamnya, khususnya ibadah puasa di siang harinya. Tentu dalam kewajiban kita ingin menjalankan ibadah yang terbaik dengan harapan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sudah mengingatkan, khususnya dalam perihal ibadah puasa Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Rawahu Ibnu Majah wan Nasa'i. Yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita umatnya dalam puasa Ramadan agar berhati-hati, di mana beliau mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, hanya sayang mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Mudah-mudahan khatib pada Jumat ini dapat memberikan kepada kita gambaran jika ibadah kita, khususnya puasa kita di bulan Ramadan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa Ramadan. Yang pertama, pastikan
bahwasanya kita berpuasa di bulan Ramadan benar-benar berdasarkan ilmu. Artinya tahu dasar-dasar wajibnya ibadah puasa Ramadan, tahu sah ibadahnya menurut syariat, tahu rukun-rukunnya, tahu larangan-larangannya, dan mengetahui hal-hal yang dapat menghilangkan hikmah atau pahala puasa di bulan Ramadan. Kemudian tanda yang kedua, amaliyah puasa itu sendiri. Tidak mungkin orang yang tidak berpuasa ada keyakinan dalam dirinya bahwasanya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah perbuatan orang munafik yang hanya berbicara antara hati dan perbuatannya tidak sama. Maka jika kita telah melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga, bersihnya hati dari kotoran-kotoran hati atau penyakit-penyakitnya. Seperti ibadah didasari dengan riya, sum'ah, ujub, takabur, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Terlebih ada dendam, iri, dengki dalam hatinya. Sebagaimana yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya sesungguhnya sifat iri dengki dapat menghapuskan dan menghilangkan pahala-pahala yang kita miliki, sebagaimana api membakar kayu bakar. Kemudian tanda yang keempat, tentu orang yang telah berbuat dia berharap kepada Allah, dan harapan-harapan kita tergambarkan dalam doa-doa kita siang dan malam. Sambil berpuasa kita mengiringinya dengan doa-doa agar kiranya Allah menerima amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan, khususnya puasa di siang harinya. Bahkan disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dulu orang-orang soleh terdahulu mereka menggunakan 6 bulan setelah ibadah puasanya dengan berdoa, mengharap agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menggunakan 6 bulan selanjutnya bermohon kembali kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jadi benar-benar orang-orang soleh dahulu hatinya, pikirannya tidak pernah lepas dari Ramadan. Tanda yang kelima, pastikan bahwasanya kita dan keluarga kita, terkhusus yang berpuasa, sudah mengeluarkan zakat fitrah. Karena kita yakin puasa kita sesempurna apapun pasti banyak kekurangan-kekurangannya. Mungkin kita kurang menjaga lisan kita, mungkin kita kurang menjaga pandangan kita, dan lain sebagainya, juga mungkin hati kita. Maka mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, padahal ia ukuran yang sangat sedikit bagi kita, tapi manfaatnya sungguh amat sangat luar biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minar rafasi wal lawi wa tu'matun lil masakin, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya zakat fitrah sebagai penyuci orang yang sedang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan jorok, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir, ini senjata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu apabila mereka terbuat dosa besar atau hajat yang besar, menginginkan tanda dari Allah, mereka datang ke nabinya dan minta tanda. Ada nabi
yang syariatnya kepada umat mengatakan datangkan korbanmu. Maka jika Allah mengirim api dari langit dan mengambil korbanmu, berarti taubatmu diterima atau hajatmu akan ditunaikan. Bahkan di zaman setelahnya ada nabi yang apabila datang kepadanya orang yang berhajat besar atau berbuat dosa besar kemudian meminta ampun kepada Allah, maka nabi tadi kemudian berdoa kepada Allah, maka turun rantai dari atas langit. Maka si hamba tadi yang punya hajat atau mungkin dia mau bertobat dari dosa-dosanya, diperintahkan nabi tadi agar menggapai rantai tadi. Maka jika sampai, maka berarti itu pertanda baik, diterima hajatnya, diterima taubatnya. Dan bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Ini sungguh sangat menggembirakan. Bagi kita umat Nabi Muhammad cukup berprasangka baik kepada Allah. Cukup berprasangka baik kepada Allah. Puasa sudah kita laksanakan, yakin dengan ilmu, walaupun mungkin ilmu kita tidak lengkap, tidak sempurna. Sudah berusaha membersihkan hati, sudah berdoa, sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka jangan sampai yang terakhir kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah atau membiarkan tergantung, terserah Allah. Mau terima puasaku atau tidak, terserah Allah. Jangan. Maka sebaik-baik zat yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbaik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah puasa kita, ibadah kita selama di bulan Ramadan sudah terang benderang tanda-tandanya dengan yang telah saya sampaikan di atas tadi. Dengan husnudon, maka insya Allah berharap Allah lah zat yang kepadanya berharap umat Nabi Muhammad SAW dengan husnudonnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari baginda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan sebuah hadis suci di mana Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi." Aku berada di balik prasangka hambaku kepadaku. Maka jika berprasangka baik, maka baiklah prasangkanya kepada Allah, dan Allah pun berbaik-baik kepadanya. Tapi sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik. Fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبا القاسم جد الحسنين وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، أو كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وزكاتنا وصدقاتنا وتمم تقصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.